Seperti Bapa sayang kepada anak-anak. Saudara Bupati Kepulauan Yapen yang didampingi Wakil Bupati, Sekda, Inspektur, serta staf ahli Bupati menghadiri doa bersama di GKI Petra Kodim pada hari Jumat 6 Agustus 2021. Dalam dosa dan kesalahan kami tunduk dan mengaku bahwa kami sudah berdosa. Dan kami sendiri tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan hidup kami. Karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kasih anak Tuhan kami Yesus Kristus. Ampunilah kami, baharui hidup kami. Doa ini dipimpin secara langsung oleh Ketua Harian Majelis Jemaat GKI Petra Kodim, Aifoti Pendeta J. Pangkurei. Di GKI Petra Kodim, sejumlah pokok doa dinaikkan, antara lain berdoa untuk kehidupan masyarakat di tengah pandemi secara khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam doa juga secara khusus didoakan bagi pemerintah daerah, segala upaya vaksinasi dan petunjuk kesehatan tidak luput dari doa yang dinaikkan. Tak hanya itu, saudara, para pemimpin gereja mulai tingkat sinode hingga syamas pada jemaat juga didoakan. Dalam laporan PHMJ GKI Petra Kodim Aifoti untuk pelaksanaan PPKM selama pandemi, Jemaat GKI Petra Kodim Aifoti melaksanakan kegiatan ibadah minggu pagi. Ibadah tingkat unsur jemaat yang dipusatkan di gedung gereja dengan mempertimbangkan sarana prasarana protokol kesehatan. PPKM ini akan terus dilaksanakan sesuai edaran Bupati dan edaran Sinode GKI di Tanah Papua. Majelis Jemaat GKI Petra Kodim Aifoti ini berharap agar seluruh kegiatan peribadatan yang berlangsung mendapat keselamatan dari Tuhan. Sementara itu, saudara, dorong Bupati Tony pada arahannya menjelaskan bahwa patut disyukuri karena semuanya boleh hadir dalam doa bersama. Sebagaimana disampaikan dari pelayan firman bahwa harus yakini mujizat Tuhan itu ada dengan caranya sendiri, baik untuk menegur kita sebagai orang percaya yang mungkin sudah keluar dari kehendaknya. Bupati Tony menjelaskan bahwa situasi pandemi di Kepulauan Yapen di mana angka meninggal yang terjadi pada ruang isolasi RSUD Serui sepanjang Juli 2021 mencapai 16 orang. Belum lagi yang meninggal di luar ruang isolasi. Hampir setiap hari kita mendengar orang meninggal dunia. Sehingga pemerintah daerah berterima kasih juga kepada para pemimpin gereja yang mengeluarkan edaran untuk beribadah setiap hari jam 12 siang untuk mengingat bahwa pertolongan untuk menghadapi COVID-19 adalah memohon dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, atas nama pemerintah daerah juga berterima kasih dan memberikan penghargaan kepada pimpinan sinode, pimpinan klasis dan denominasi gereja yang ada serta masjid yang selalu berdoa meminta belas kasih dari Tuhan Yang Maha Kuasa bagi keselamatan manusia. Ia berharap bahwa apa yang jemaat telah laksanakan dengan cara physical distancing didukung serta dihimbau untuk divaksinasi. Selain itu harus selalu mengandalkan Tuhan setiap hari. Sebagai wujud dukungan kami pemerintah daerah dalam edaran ketua klasis ini, dan kami yakini juga bahwa apapun yang kita lakukan dalam situasi PPKM ini untuk melakukan pencegahan atau memutus mata rantai penyebaran COVID ini dengan cara protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, itu kita lakukan, tapi juga dengan vaksinasi yang kita minta kepada masyarakat untuk bisa lakukan. Semua ini tidak akan bisa berhasil dengan baik tanpa harus ada dukungan doa dari kita seluruh umat Tuhan sini untuk memohon belas kasih Tuhan. Tuhan menegur kita umatnya dengan caranya sendiri. Tapi kita yakini bahwa mujizat Tuhan itu ada, dan mujizat Tuhan itu juga akan diwujudkan melalui cara-caranya sendiri. Dan saya percaya sebagai pemimpin saat ini, Tuhan juga akan memberikan hikmat kepada kita sebagai wakil Allah di bumi ini, mulai dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, sampai kita kepala-kepala kampung, kepala daerah, untuk bisa menyadari diri bahwa kami ini adalah wakil Allah di bumi, dan kita menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan, tapi juga untuk melakukan vaksinasi. Banyak cerita di luar bahwa vaksin ini orang bisa akan meninggal 2 tahun atau 3 tahun meninggal. Saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat kita bahwa kita harus jadikan contoh Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Kalau memang vaksin ini kita lakukan untuk melindungi diri kita dan melindungi saudara kita, masyarakat kita,
dan kita lakukan dan kemudian kita mati, itu tidak ada, itu jangan takut begitu, jangan takut karena kematian ini, karena yang kita lakukan adalah untuk keselamatan manusia, banyak orang yang ada di dunia ini termasuk yang ada di kabupaten ini. Kita lihat hari ini kematian masih saja terjadi dengan akibat COVID ini. Di bulan Juli data kita yang meninggal di ruang isolasi 16 orang, belum lagi yang di rumah-rumah. Dan ini merupakan suatu kematian yang luar biasa karena COVID, bukan karena penyakit yang lain, karena COVID. Oleh karena itu saya menyampaikan juga bahwa COVID ini ada, bahwa virus ini ada dan mematikan, belum ada obatnya. Oleh karena itu, lakukanlah apa yang pemerintah sampaikan, laksanakan protokol kesehatan, tapi juga siapkan diri untuk vaksinasi, agar kita semua bisa terlindungi, diri terlindungi, keluarga terlindungi, masyarakat semua terlindungi, seluruh aktivitas, baik aktivitas di gereja, aktivitas di kantor, aktivitas ekonomi di pasar, semua akan kembali berjalan sebagaimana yang kita lakukan sebelum pandemi COVID ini. Ini merupakan satu ujian untuk kita, tapi ini juga merupakan satu tantangan untuk kita bersama-sama untuk melihat bahwa virus COVID ini adalah cobaan dari Tuhan dan kita harus kembali kepada Tuhan. Saudara, dalam kesempatan ini Bupati juga menerima secara langsung permohonan bantuan pembangunan pastori jemaat yang diserahkan langsung dari Ketua Harian Majelis Jemaat GKI Petra Kodim I40, di mana Bupati Tony menyebutkan bahwa akan membantu secara bertahap dan akan mendorong pembangunan pastori. Tim Liputan, Yapen Channel.